Ya, baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Alhamdulillah kita menjadikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini ya, tepatnya tanggal 20 Agustus ya, tahun 2021 ya. Dan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa saling bersilaturahmi dan juga bertemu dan juga bertatap muka di dalam Duma ya, ataupun di dalam dunia maya seperti itu. Ya, atau lupa salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya yang mana kita bisa menikmati indahnya Islam sampai dengan akhir zaman nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya ingin perkenalan diri ya. Nama saya Dino. Saya kebetulan pengurus di Korwil MRK Jakarta, dan seperti biasa, seperti yang malam-malam sebelumnya, khususnya di malam Jumat ini kita akan kedatangan tamu-tamu ya. Kita akan kedatangan seorang tamu, seorang trainer yang dia tuh punya bilang materi yang khas yang memang dia pahami ataupun dia kuasai, dan tentunya nanti kita akan gali lebih dalam tentang materi-materi yang akan didapatkan. Baik, sebelumnya saya ingin sampaikan dulu kepada teman-teman semuanya. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Luar biasa. Dahsyat. Keren. Ya. Apa itu rezeki? Satu sama terhubung. Alhamdulillah ya. Jadi oke, keren, baik. Ya. Malam ini kita semua terhubung di dalam Zoom dan juga ada juga di Facebook Live ya. Di mana teman-teman semuanya ini adalah orang-orang yang memang keren-keren banget seperti itu. Ya. Dan ya. Dan malam ini seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa kita kedatangan seorang tamu yang spesial banget ya. Beliau adalah seorang trainer di MR, dan juga beliau juga sebelum juga sebagai seorang konselor ya di beberapa training seperti itu ya. Tapi Mas gini, yang paling penting adalah kita mengulik salah satu materi itu apa sih Adit? Ngapain ikut, kan suruh itu sendiri. Ya, nah baik, sebelum kita mulai saya ingin melihat dulu di sini di dalam Zoom alhamdulillah sudah ada totalnya ada 65 partisipan, dan tentu juga nanti teman-teman di Facebook pasti juga bakal hadir. Baik, untuk mempersingkat waktu dan juga saya tidak mau berlama-lama, saya akan menyapa ya coach kita, trainer kita, namanya Coach Mariono Karsino. Oke, apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Ini kayaknya nih makin ganteng aja nih. Siap. Ada apa nih resep-resepnya nih? Alhamdulillah efek ini ya, efek WFA. Apa itu? Saya kira kerjanya di rumah aja. Kamera gitu bukan ya? Oke, baik. Coach, gini Coach ya. Malam ini kebetulan kan Coach Mario ini akan memberikan satu materi yang mana dibilang adalah judulnya 40 hari apa tadi? Lunas amanah. Jadi 40 hari lunas amanah seperti itu. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa amanah ya di dalam realitanya adalah hutang seperti itu. Nah, kira-kira Coach ya. Ya, jadi yang pertama saya ingin tanyakan, emang bisa gitu? Terus emangnya Coach Mario pernah mengalami gitu? Karena biasanya gini, seseorang yang memang punya teori ataupun pernah
pernah memakai teorinya, itu minimal apa? Minimal dia tuh pernah mengalami seperti itu. Contoh misalnya, jadi ada yang ngalami amanah sampai dengan ratusan juta, bahkan sampai dengan miliar seperti itu. Terus ketika dia coba teorinya, akhirnya belah seperti itu. Nah, Coach, nah kira-kira ya apa yang bisa saat ini Coach gini, latar belakang dulu deh. Latar belakang kira-kira kenapa Coach Mario ini mengambil materi ataupun tema nih? Tema tentang ini, Coach. Silakan, Coach. Ya, jadi alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi sebelumnya pada tahun 2005 pada waktu itu saya SMA kelas 3, saya diperintahkan oleh guru saya untuk mengajak orang sholat gitu kan. Ajak orang sholat sebanyak-banyaknya. Jadi memang dari tahun 2005 sampai sekarang tidak mudah mengajak orang sholat. Ya. Sampai akhirnya pada tahun 2012 saya bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan saya banyak hal. Ya, salah satunya bagaimana bisa mewujudkan impian-impian. Ya. Mewujudkan impian-impian, dan ketika saya lakukan itu alhamdulillah berhasil ya. Berhasil. Terus saya ketemu lagi guru yang lain, berhasil. Dan 3 tahun yang lalu saya iseng mengajarkan teori yang iseng. Jadi iseng saya ajarkan teori itu yang hasil penelitian ya, karena saya basicnya sarjana teknik. Jadi saya suka meneliti. Jadi saya iseng mengajarkan guru saya, ustadz saya. Setelah itu setahun kemudian ya, ustadz saya itu kebetulan jualan es menggunakan sepeda ya, keliling ke warung-warung. Jadi ustadz saya ada cara, saya ajarkan. Setelah 1 tahun saya iseng lagi, saya telepon, Ustadz yang kemarin saya ajarkan sudah dilakukan belum? Dia bilang sudah, alhamdulillah. Terus hasilnya seperti apa? Waktu itu ustadz saya tidak mau memberitahu, tetapi saya paksa terus, Ustadz tolong kasih tahu dong, saya bilang. Dan akhirnya dia memberitahu. Dia waktu itu ngontrak, dan di depan kontrakannya itu di Jakarta Barat ya, ada tanah luas itu kurang lebih 200 meter. Nah, di sana itu kurang lebih harga itu 5 jutaan ya. Jadi sekitar 1 miliar. Per meter. Iya, per meter. Nah, jadi sekitar 1 miliar itu sudah dibeli ya. Sudah dibeli oleh ustadz saya. Ya, jadi yang pertama itu dibeli. Setelah itu diapakan Ustadz? Dibangun masjid. Nah, dibangun masjid juga menggunakan uang sendiri. Setelah itu saya tanya, Ustadz, sekarang kegiatan antum apa? Jadi kegiatannya hanya di masjid saja katanya. Kan saya nggak percaya, saya bilang saya desak-desak. Akhirnya beliau sampaikan punya secepat ya, punya usaha secepat. Jadi alhamdulillah perantara teori yang saya berikan kepada beliau amalkan dan berhasil. Nah, ketika itu berhasil bisa jadi kebetulan, bisa jadi tidak. Nah, saya ajarkan juga kepada yang lain. Kok bisa gitu? Ya, bisa jadi kebetulan kan. Kalau saya gini nih. Kalau di di science itu ketika percobaan 1 kali itu tidak bisa dibuat kesimpulan. Jadi ketika kita melakukan percobaan sekali, betul. Berhasil tuh. Ya, itu nggak bisa. Ini bagus gitu, enggak. Nah, akhirnya saya buat percobaan lagi ke yang lain gitu. Yang lain berhasil. Nah, ketika banyak yang berhasil, akhirnya saya beranikan diri untuk mengajarkan secara online kurang lebih 1 tahun yang lalu. Dan yang memang luar biasa Allah berikan itu, ada yang kan saya janjinya 40 hari itu, tapi sebenarnya nggak tepat juga teori 40 hari. Kenapa? Karena ada yang baru sehari itu. Ada yang baru sehari sudah dikabulkan. Ada yang baru 12 jam belajar mengamalkan sudah dikabulkan gitu. Ada yang 4 hari sudah dikabulkan gitu. Jadi sebenarnya nggak 40 hari. Jadi ada yang sehari gitu ya. Faktanya ya. Dan testimoninya alhamdulillah sudah banyak ya. Ada ribuan testimoni, peserta kurang lebih 10 ribuan ya. Dan alhamdulillah terus bertambah setiap bulannya. Jadi iseng, memang saya awalnya iseng. Kenapa saya buat 40 hari lunas amanah? Karena saat corona ya, jadi saya adakan ini saat corona 1-2 bulan saya adakan. Kenapa? Karena saya lihat fakta di lapangan, dari para pekerja banyak yang punya amanah dan posisinya tidak bekerja lagi. Itu satu. Yang kedua, dari para pengusaha pun mengalami hal yang sama ya. Usahanya
turun, bahkan ada yang tutup dan meninggalkan amanah yang besar. Dan sekarang amanah terbesar yang saya tangani ya, yang coaching dengan saya itu 150 miliar. Nah, alhamdulillah masih saya coaching, mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa Allah selesaikan. Begitu kurang lebihnya, Coach Dino. Oke. Berarti tadi kalaupun dibilang tadi kan bahwa ternyata ada suatu hal yang memang yang Coach Mario itu lakukan ternyata itu bisa menghasilkan, terus ketika Coach Mario coba ke orang lain itu ternyata bisa berhasil, dan ternyata ketika dicoba ke orang lain yang lain pun itu ternyata berhasil juga seperti itu ya. Ya, betul. Oke, Coach. Baik ya, bentar Coach. Ya, ingin tanyakan gini. Sebelum nih, kalau kita boleh bilang masih itu ya, masih pembukaan ya, seperti itu ya. Dan saya yakin ya teman-teman pasti bakalan penasaran. Apa sih gitu kira-kira gitu? Apa sih gitu kan? Caranya gimana ya? Ataupun cara seperti itu ya. Ya karena gini Coach. Jadi seperti yang tadi kata Coach Melo bilang gitu kan. Ketika memang kita punya target 40 hari gitu. Tapi ternyata ketika kita yakin apa yang kita lakukan, ternyata Allah malah kabulkan doa kita tuh lebih cepat seperti itu ya. Iya, betul. Seperti itu. Betul. Benar ya? Oke. Betul. Coach, sebelum masuk ke materi utama, bentar ya. Saya mau sapa-sapa dulu Coach. Bentar ya. Boleh. Biar enak nih. Ya. Pertama saya ingin sapa-sapa dulu teman-teman di teman-teman di Facebook. Bentar ya. Saya ingin teman-teman sapa teman-teman di Facebook. Mana ini Facebook nih? Oke. Ini katanya ada yang dari Jakarta Barat. Masya Allah. Oke, masuk. Terus Pak ini. Ibu Mia Haka di Bandung hadir gitu. Wow, keren dahsyat gitu, insya Allah gitu. Ya. Terus, insya Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, amanah keluarga lunas dan semua hajat teman-teman di mana nih, di Facebook ya, di Facebook lagi. Teman-teman dibilang apa nih? Bentar nih. Dibilang itu ada yang dari mana ya? Ada yang dari Pamin itu dari Jakarta Utara hadir. Oke, Pamin, makasih. Terus juga ada Cirebon hadir dari Bu Eka. Terus apa lagi nih? Tangerang, Banten hadir. Dari Bu Sri. Terus apa lagi nih? Oke, dari Jakarta Barat, Ibu Nayati. Oke, keren. Ada lagi nih yang jauh juga nih dari Kendari. Siap mengilmu. Oke. Baik, Coach ya. Ya, kita mulai masuk nih Coach. Ya. Oke, siap. Ya. Coach Mario. Ya. Oke, ini suara kita masih jelas ya? Masih jelas ya, Pak? Oke, Pak. Baik, Pak. Coach Mario, seperti yang dibilang tadi ya, ketika Coach Mario itu menyampaikan jadi boleh kita bilang bukan ilmu tapi tips ataupun cara seperti itu ya. Nah, kira-kira apakah ada cara yang memang memang keras banget gitu? Apakah harus banting tulang? Ataukah harus dari lubang tutup lubang atau apa nih? Ya, jadi kalau saya memang berbeda dari yang lain. Bahkan ketika seseorang dengan gaji 10 juta memiliki amanah 1 juta per bulan gitu kan, dan dia merasa dia sanggup untuk melunasi amanah itu setiap bulan 1 juta, maka orang-orang yang seperti itu tidak perlu belajar ke saya, dan ilmu yang saya sampaikan juga biasanya tidak terlalu berpengaruh ya. Tidak terlalu berpengaruh. Kenapa? Karena dia merasa dengan kemampuannya sendiri dia bisa menyelesaikan amanah itu. Nah, tetapi orang-orang yang mungkin punya amanah 100 juta gitu ya, dan gajinya hanya 2 juta atau 3 juta, per bulan dia harus keluar mungkin rata-rata 10 juta, nah, itu kan minus. Nah, orang-orang yang seperti itu, yang insya Allah malah bisa gitu ya, malah berhasil gitu ya.
rata-rata orang yang datang ke saya itu sudah ya. Jadi rata-rata orang yang datang ke saya itu sudah angkat tangan ya. Jadi orang-orang yang sudah angkat tangan itu malah insya Allah akan berhasil deh gitu dengan apa metode yang akan saya berikan. Gitu. Allahu Akbar. Tapi kalau yang sebaliknya, yang dia merasa masih mampu, masih punya bisnisnya masih jalan gitu, masih bisa bayar angsuran dan lain sebagainya, itu malah biasanya tidak berpengaruh gitu, tidak terlalu cepat gitu hasilnya. Tapi ketika orang-orang yang sudah angkat tangan menyerah, gitu bisa. Ya silakan Coach. Tadi gini, case ya, khusus beberapa kasus ya, ataupun khusus beberapa persoalan, bahkan ketika mau dibilang apa ya, menyerah gitu kan, ya Allah gitu kan, iya, Allah ya Allah gitu, kamu akhir terserah itu malah lebih cepat ya, karena boleh dibilang udah pasrah banget ya, pokoknya udah apa istilah kita bilang udah tawakalnya udah benar-benar kira-kira ya. Betul ya. Jadi untuk teman-teman di sini nih yang kira-kira sudah angkat tangan, insya Allah belajar yang serius pada malam hari ini dipraktekkan, insya Allah akan berhasil. Dan untuk teman-teman yang merasa masih mampu, nanti akan saya berikan caranya ya agar tetap bisa berhasil. Itu bagaimana caranya? Yang penting teman-teman mau praktek dan belajar gitu. Apa materi malam ini dipraktekkan, insya Allah berhasil. Oke. Sekarang gini, dari yang saat ini Coach Mario ingin sampaikan, ada berapa tips ataupun cara yang akan disampaikan? Atau kayak gini, ada berapa tahapan yang akan disampaikan? Ya, sebenarnya total itu untuk 40 hari lunas amanah ya, itu ada metode. Metodenya itu saya namakan metode keran air. Jadi metode keran air ini apa? Kenapa saya buat metode keran air? Karena hampir di seluruh rumah kita ada keran air, ya kan? Hampir di seluruh rumah kita ada keran air. Nah, ketika air ini tidak berfungsi, keran ini tidak keluar airnya, berarti ada problem, ya. Ada sesuatu yang membuat air ini tidak mengalir. Apa itu? Yang pertama harus kita cek adalah meteran listrik, ya. Meteran listrik. Setelah meteran listrik apa? Kita cek pulsanya ya. Kalau zaman sekarang kan menggunakan pulsa listrik. Ya, cek pulsanya. Setelah itu tekan tombol powernya ya, biar mesinnya hidup, tekan tombol powernya. Ketiga, dan yang keempat itu cek towernya, tower airnya dicek. Setelah dicek, dilihat kerannya ya. Kalau masih tidak mengalir, dilihat kerannya. Apakah kerannya terbuka atau tertutup, atau sudah dibuka tapi nggak keluar, berarti ada yang tersumbat. Maka yang ke-6 itu akan mengalir airnya. Jadi 6 langkah, insya Allah dengan 6 langkah ini bisa selesai ya hajat-hajat kita. Gitu. Tidak hanya amanah, itu tetapi kan, untuk hajat-hajat lainnya insya Allah bisa. Sorry itu kan berarti kan kalau yang rumahnya pakai pompa listrik ya, maksudnya pompa jet pump ya. Iya. Kalau dari air pump gimana? Berarti harus cek ke ini ya, pusat ya. Ya, jadi ini memang saya buat umum ya. Saya buat umum metode yang kira-kira agar mempermudah pemahaman. Ketika saya ajarkan juga ingat terus, karena oh iya ada keran nih, ingat nih kenapa rezeki saya seperti ini, kenapa amanah saya nggak selesai-selesai, nanti teman-teman bisa lebih mudah gitu ya. Dan insya Allah pada malam hari ini ya, meskipun ada 6 langkah, memang rata-rata yang paling besar mayoritas itu ada di meteran listriknya yang rusak. Jadi malam ini saya akan fokus bahas di meteran listrik. Insya Allah nanti kalau memang ada umur panjang dan lain sebagainya, nanti bisa dilanjut mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu. Siap. Oke, silakan. Materi utama hari ini. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ya, rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama ya belajar pada malam hari ini melalui Zoom.
Selawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Baik, teman-teman semua, alhamdulillah tadi pembukaannya sudah cukup lengkap ya, dan saya yakin semua teman-teman yang hadir di sini, yang pertama sebagian besar rata-rata memiliki amanah yang harus diselesaikan. Yang kedua juga mungkin ada hajat-hajat lainnya ya, selain amanah. Yang tidak memiliki amanah mungkin ada piutang ya, atau lainnya, hajat-hajat lainnya. Insya Allah tetap diamalkan materi yang saya sampaikan ini. Insya Allah bisa membantu ya, membantu teman-teman semua, mempermudah. Allah berikan jalan. Baik, langsung kita mulai saja. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada beberapa langkah ya. Kalau tidak hidup ya, keran tidak hidup, maka rata-rata dari kita apa yang kita lakukan ya, maka mayoritas dari kita ketika air tidak mengalir, maka kita akan pergi ke tetangga ya, pergi ke tetangga sebelah gitu. Pak, mohon maaf Pak, keran saya tidak ngalir, saya minta airnya dong, atau saya pinjam airnya. Nah, itulah yang terjadi kepada kita teman-teman ya. Ketika kita ingin memiliki sesuatu namun belum cukup memiliki uang ya, maka rata-rata dari kita akan meminjam ke teman, saudara, ke bank dan lain sebagainya. Nah, ini yang sering kita lakukan. Padahal ya, kalau kita tahu caranya, kalau kita tahu ilmunya, kita bisa tanpa meminjam itu memiliki sesuatu yang kita inginkan. Ya. Jadi caranya bagaimana ya? Ketika air tidak mengalir, langkah pertama ya, yang tepat adalah cek meteran listriknya ya. Cek meteran listriknya. Kenapa kita amanah kita nggak selesai-selesai? Kenapa hidup kita luar biasa ya seperti saat ini? Itu karena meterannya ya. Insya Allah kalau meterannya ini benar, baik, maka yang lainnya akan baik insya Allah. Tetapi kalau meterannya ini rusak, maka yang lain meskipun kita misalnya sudah sholat, sudah zikir dan lain sebagainya, kenapa tidak selesai? Nah, ini karena meterannya teman-teman ya. Ketika teman-teman sudah melakukan amalan apapun, sudah belajar apapun, tetapi tidak selesai juga, ini meterannya teman-teman. Makanya banyak ya dari peserta training saya melalui WA, ya, audio dan lain sebagainya, ketika sehari itu langsung selesai gitu loh masalahnya. Terus alhamdulillah ini saya udah selesai. Terus gimana? Tetap saya lanjutkan, tetap praktek terus ya, meskipun udah selesai praktek terus untuk hajat-hajat lainnya gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya apa sih meterannya ini? Meteran ini apa coach? Apa yang harus dibenarkan? Apa yang kita lihat ini apa yang membuat meteran ini rusak apa? Kalau rusak bagaimana cara memperbaikinya kan? Nah, jadi meteran ini, listrik ini sama dengan meteran iman, teman-teman. Meteran iman. Meteran iman ini apa? Meteran iman ini kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan. Nah, berarti Allah itu nggak mau ya. Allah itu nggak mau kalau ada Tuhan selain daripada Allah. Nah, pertanyaannya teman-teman, kita ya di dalam kehidupan sehari-hari, kalau saya tanya teman-teman, gimana sih cara melunasi amanah? Ya, teman-teman pasti sebagian besar akan menjawab dengan berbisnis. Ya, dengan berbisnis Coach, insya Allah akan lunas amanah saya. Terus apalagi dengan bekerja menjadi karyawan, dengan bekerja Coach menjadi karyawan, atau dengan hal-hal lainnya. Nah, ini teman-teman ya, di meteran listrik ya, ketika kita masih meyakini bahwa dengan kita berbisnis bisa menyelesaikan amanah kita, dengan kita bekerja bisa menyelesaikan amanah kita, ini namanya meterannya rusak. Meteran listriknya rusak, meteran imannya rusak. Ya, meteran listriknya rusak ya. Loh, kok gitu? Kan emang benar. Nah, ini rusak. Kenapa? Inilah yang dinamakan Tuhan, teman-teman. Berarti di hati kita itu ada Tuhan selain Allah. Jadi kita meyakini dengan pekerjaan itu bisa selesai, dengan bisnis bisa selesai. Padahal tidak. Buktinya sekarang teman-teman di sini sebagian besar sudah berbisnis, sudah bekerja, tapi amanah tidak selesai. Ya, benar kan? Oke. Jadi harus bagaimana? Harus kita perbaiki, teman-teman. Ya, kalimat la ilaha illallah ini harus kita tanamkan di dalam hati. Harus kita perbaiki lagi ya. Ini adalah amalan hati, teman-teman. Ya, amalan hati. Jadi bagaimana cara memperbaikinya?
dengan melakukan zikir. Ya. Mohon maaf, ada yang aktif ya mikrofonnya ya. Tolong di mute dulu mikrofonnya. Untuk peserta-peserta yang lain ya, dimatikan mikrofonnya. Ya, makin jelas ya, nggak keganggu ya teman-teman ya suaranya ya. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi seperti itu ya. Cara memperbaikannya dengan zikir iman yakin. Zikir iman yakin itu apa? La ilaha illallah. Ya. Jadi zikirnya, ketika kita zikir la ilaha illallah, ketika kita zikir la ilaha illallah, saya sudah zikir setiap hari, tetapi kenapa nggak selesai? Karena kita tidak memahami hakikat dari la ilaha illallah. Ya. Jadi hakikatnya itu kita tidak boleh meyakini selain Allah bisa menyelesaikan apapun. Ya, tidak boleh meyakini selain Allah bisa menyelesaikan apapun. Ya, contoh teman-teman ya, ketika teman-teman bisnis, teman-teman yakin pasti untung, nggak boleh. Ya, yang benar adalah ketika teman-teman bisnis, ya Allah melalui bisnis ini berikanlah saya rezeki, gitu kan? Jadi Allah tetap yang memberikan rezeki, tetapi melalui jalan bisnis, gitu. Jadi dibenerin Allahnya dulu. Ya, kalau kita kebalikannya, kita wah bisnis ini pasti untung, bisnis ini pasti sukses gitu kan, dengan bekerja pasti gajian ya, padahal tidak. Banyak teman-teman kita yang bekerja itu tidak gajian ya, termasuk saya pernah mengalaminya ya. Meskipun saya bekerja menjadi karyawan tetapi nggak gajian, berarti kerja itu tidak bisa memberikan gaji. Yang bisa memberikan gaji adalah Allah Subhanahu wa taala meskipun tanpa bekerja ya teman-teman. Jadi zikirkan kalimat la ilaha illallah. Nah, ini contoh zikirnya ketika teman-teman memiliki hutang ya. Teman-teman zikir la ilaha illallah, satu. Yang kedua zikirnya pakai bahasa Indonesia teman-teman. Sesungguhnya tanpa pekerjaan, tanpa bisnis, tanpa uang, Allah bisa menyelesaikan amanah saya. Tetapi uang, bisnis, pekerjaan tanpa izin Allah tidak bisa menyelesaikan amanah saya. Coba teman-teman dicatat ya zikirnya ya. Karena banyak sekali yang tanya zikirnya seperti apa? Seperti ini. Yang pertama la ilaha illallah, nomor 1. Yang kedua kita zikir pakai bahasa Indonesia ya supaya paham maknanya itu apa. Ya. Maknanya supaya untuk memperbaiki meteran listrik itu yang pertama adalah tanpa pekerjaan, tanpa uang, tanpa bisnis, Allah bisa menyelesaikan amanah saya. Tapi pekerjaan, bisnis, uang tanpa izin Allah tidak bisa menyelesaikan amanah saya. Ya, teman-teman dicatat ya zikirnya tadi ada 3 la ilaha illallah dan yang tadi ya dicatat, diulang lagi nanti ini insya Allah ada rekamannya ya di Facebook. Itu teman-teman catat dan teman-teman amalkan. Teman-teman amalkan. Amalkannya kapan coach ya? Bebas, waktunya bebas. Waktunya bebas, yang penting diamalkan dalam sehari ya, diusahakan minimal 100. Minimal 100 kali. Nah, banyak keajaiban ya, banyak keajaiban itu setelah mengamalkan ya, bahkan baru sekali, baru 2 kali itu Allah sudah berikan pertolongan. Bahkan ada yang baru niat belum sempat mengamalkan, itu Allah sudah berikan pertolongan. Nah, tetapi satu hal yang perlu diingat, kita jangan fokus kepada hasil, teman-teman. Ya, jangan fokus kepada hasil, tapi fokusnya pada proses. Ya, jadi fokusnya amalkan saja, ya, amalkan saja, fokus. Jangan, aduh, udah sehari kok belum dikabulin ya. Biasanya ngamal lagi, udah 2 hari, udah 3 hari. Jangan seperti itu. Tapi fokus kepada proses. Ya, karena nanti teman-teman ketika membaca testimoni dan lain sebagainya, ya, ada yang melalui orang datang nolong, ada yang tanpa orang, gitu kan. Tolong itu banyak, nanti teman-teman bisa lihat testimoninya di Telegram. Dan kita syaratnya ya ketika ingin ditolong Allah, kita tidak boleh memikirkan atau membayangkan cara Allah menolong kita. Ya, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena Allah bebas, Allah maha berkehendak ya. Jangan, kita nggak boleh ngatur Allah, Allah yang ngatur kita ya. Ya Allah tolong nanti ada orang yang datang atau ngasih uang saya 1 miliar gitu lunas utang saya, nggak boleh ya. Biarkan Allah yang memberikan caranya, dengan caranya Allah ya, tentunya dengan caranya Allah. Ikhtiar kita adalah dengan zikir iman yakin. Ya, itu. Paham ya? Itu untuk hutang. Nah,
Misalnya teman-teman ada hajat lainnya ya. Hajat lainnya misalnya apa? Passive income gitu ya. Passive income 100 juta. Nah, itu sama. Sama tinggal ininya apa? Amanah diganti passive income. Ya, sesungguhnya tanpa bisnis, tanpa pekerjaan, Allah bisa memberikan saya passive income 100 juta per bulan. Ya. Dan sebaliknya ya, dengan bisnis, dengan bekerja, ya, tanpa izin Allah tidak bisa memberikan passive income. Nah, itu zikirnya. Ya, untuk passive income. Nah, untuk yang lainnya seperti apa? Kurang lebih dibuat seperti itu, teman-teman ya. Kurang lebih dibuat seperti itu. Yang penting la ilaha illallah ya. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi kalau kita masih meyakini bahwa dengan selain Allah itu bisa menyelesaikan urusan kita, itu namanya meterannya rusak. Meterannya rusak. Ya, meterannya rusak. Jadi itu harus diperbaiki. Itu yang pertama, teman-teman. Ya, meteran itu adalah meteran iman. Nah, selain meteran iman, di meteran itu ada apa lagi? Ya, guru saya memiliki penghasilan miliaran per bulan, bersih, dengan izin Allah, ya, usaha yang sudah dijalankan beberapa tahun, dalam waktu 1 hari itu langsung bangkrut dan langsung minus, ya, langsung kolaps dan meninggalkan banyak amanah yang sangat besar. Loh, kok bisa, Coach? Bisa. Kenapa? Karena uang perusahaan dibawa kabur oleh bagian keuangan. Kebetulan keuangannya itu adalah sahabatnya, sahabat dekat ya. Mungkin dia tidak kuat imannya, melihat uang yang begitu luar biasa banyak, akhirnya dibawa kabur. Dan dari dalam waktu sehari, perusahaannya langsung bangkrut, dan kebetulan uang yang dibawa kabur itu sebagian besar adalah uang DP ya, DP project. Jadi uang proyek, mereka bayar 50%, proyeknya belum dikerjakan ya. Biasanya kan 50% dulu kita kerjakan proyek, setelah selesai baru diberikan sisanya ya bertahap. Seperti itu proyek. Jadi uang sudah masuk, proyek belum berjalan, uang dibawa kabur. Jadi uangnya habis 0 dan proyeknya belum selesai, jadi minus miliaran ya pada waktu itu. Dan guru saya berpikir ya, tidak menyalahkan siapa-siapa, berpikir dan akhirnya menemukan bahwa kenapa saya ini kok celaka gitu, kenapa nasib saya celaka, kenapa hidup saya celaka ya. Jadi teman-teman, kalau yang pada hari ini merasa hidupnya celaka, luar biasa ya, kondisinya luar biasa, tidak bagus, kondisinya tidak baik, maka teman-teman periksa ini ya, periksa ini. Apa yang harus diperiksa? Yang tadi pertama zikir iman yakin ya, meteran iman, dan di dalam meteran iman ini ada lagi ya, celakalah bagi orang-orang yang sholat. Ya. Jadi orang-orang yang sholat itu celaka. Kenapa saya kok celaka? Karena sholatnya yang seperti apa gitu kan? Nggak mungkin dong kita sholatnya udah bener tapi celaka ya. Celakalah bagi orang-orang yang sholat, tapi belum titik teman-teman. Itu belum titik, yaitu adalah orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi lalai itu tafsirnya ada beberapa ya. Salah satunya adalah yang tidak tepat waktu. Ya, lalai itu salah satunya tidak tepat waktu ya. Jadi guru saya, pantas selama ini karena saya sibuk bisnis, jadi saya mengabaikan sholat ya. Sholat saya masbuk ya, tidak tepat waktu. Mungkin zuhur jam 12, dia 12:30 gitu ya, atau jam 1 itu molor. Nah, pantesan saya celaka karena sholat saya tidak baik, tidak benar. Jadi akhirnya guru saya perbaiki sholatnya. Ya, jadi teman-teman, ya tugas teman-teman ketika malam hari ini memiliki berbagai macam persoalan, maka tugas teman-teman yang pertama adalah zikir iman yakin, yang kedua perbaiki sholat. Cara memperbaikinya seperti apa? Ya, itu tadi yang masbuk saja, ya, yang tidak tepat waktu itu celaka. Apalagi yang tidak sholat. Oh iya, kok saya nggak sholat? Nah, wajar celaka, itu udah pasti lah ya, nggak diragukan lagi ya celaka. Ketika teman-teman bilang, coach ada teman saya nggak sholat tapi kok enak aja hidupnya, itu istidrat teman-teman, itu lebih bahaya lagi, lebih bahaya, itu parah ya. Lebih baik kita ya ketika kita tidak tepat itu diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui banyak hal ya. Salah satunya kita ditegur oleh Allah melalui amanah-amanah dan lain sebagainya. Nah jadi teman-teman, yang pertama meteran rusak.
cara memperbaikinya dengan zikir iman yakin. Yang kedua, sholatnya yang rusak membuat kita celaka, cara memperbaikinya ya. Yang pertama untuk yang laki-laki ya. Untuk yang laki-laki yang pertama sholat tepat waktu ya. Laki-laki wajib sholat tepat waktu ya. Hukumnya kan nggak wajib. Nah, ini saya wajibkan ya di teori yang saya buat. Saya wajibkan kalau teman-teman memang mau segera selesai amanahnya ya atau hajat-hajat lainnya. Yang pertama, teman-teman wajib sholat tepat waktu. Untuk yang laki-laki ya, tepat waktu. Yang kedua, berjamaah. Ya, wajib tepat waktu, wajib berjamaah, dan wajib di masjid. Di musola boleh nggak, Coach? Boleh di musola. Di rumah boleh nggak? Nah, di rumah nggak boleh. Laki-laki wajib di masjid ya. Wajib di tepat waktu, berjamaah, dan di masjid 3. Coach, ini kan lagi pandemi. Nah, kalau lagi pandemi lihat ya. Kalau memang darurat ya tidak bisa sholat di masjid, masih ditutup dan sebagainya, silakan di rumah ya. Tapi kalau memang dibuka, ya mungkin jaga jarak ataupun mungkin sudah zona hijau dan boleh beraktivitas seperti biasa, silakan ya. Tapi ini untuk kondisi yang umum ya. Kondisi yang umum, teman-teman harus yang laki-laki tepat waktu di masjid dan berjamaah 3. Nah, kalau yang perempuan itu 1 saja, wajib tepat waktu ya, tidak wajib berjamaah ya, tidak wajib di masjid, tidak wajib berjamaah, tidak wajib di masjid. Boleh nggak berjamaah? Boleh. Boleh nggak di masjid? Boleh. Ya, tapi tidak wajib. Bahkan untuk perempuan itu lebih utama di rumah. Sholatnya lebih utama di rumah ya. Kalau misalnya ada anak-anaknya berjamaah ya, kalau ada anak-anaknya sekalian mengajarkan ibadah ya, itu berjamaah. Nah, jadi alhamdulillah dengan izin Allah banyak sekali ya baru memperbaiki meterannya ya dengan cara zikir iman yakin, dan yang kedua dengan cara memperbaiki sholat. Memperbaiki sholat itu bisa membuat permasalahan kita yang terjadi saat ini bisa Allah selesaikan ya. Karena sebenarnya kita tidak butuh solusi, teman-teman. Kita hanya butuh Allah Subhanahu wa taala. Oke, satu lagi yang akan saya sampaikan bahwa Allah itu meletakkan kebahagiaan, teman-teman. Jadi sebenarnya ketika kita hidup di dunia ini maupun ketika kita nanti meninggal ya, yang kita cari sebenarnya cuma satu, teman-teman, kebahagiaan. Ya, kita nggak cari duit, kita nggak cari apa-apa. Kenapa? Ketika kita cari uang pun, kita pengen rumah besar itu dalam rangka mencari kebahagiaan. Ya, dalam rangka mencari kebahagiaan. Tetapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu sudah meletakkan kebahagiaan semua makhluknya. Semua ciptaannya itu Allah sudah berikan kebahagiaan. Nah, contoh teman-teman ya, ikan ini Allah berikan kebahagiaannya di mana? Ya. Maka ikan ini Allah berikan kebahagiaannya ini di air, teman-teman. Di air ya. Ikan itu di air dia akan bahagia, insya Allah. Di air dia akan bahagia. Nah, seandainya ikan ini berpikir dengan otaknya sendiri, seandainya ikan ini meyakini bahwa ada kebahagiaan lain selain daripada air, maka apa yang terjadi? Misal ikan, wah, saya yakin kebahagiaan saya ada di darat nih. Dia ngelihat binatang-binatang yang ada di darat, gitu, dia pengen ke darat. Apa yang terjadi, teman-teman, ketika ikan ini ke darat? Ya, ketika dia ke darat, maka dia akan sesak napas, kelepek-kelepek, goyang-goyang, dan akhirnya akan mati. Akan mati. Nah, sama juga dengan manusia, teman-teman. Kita, manusia itu sudah Allah berikan kebahagiaannya. Nah, ketika kita berpikir menggunakan otak kita sendiri, menggunakan akal kita sendiri, saya yakin ketika saya memiliki mobil Pajero misalnya, saya akan bahagia. Ada teman-teman yang seperti itu, dan ketika sudah memiliki tetapi tidak bahagia. Saya ingin rumah yang besar mewah, saya akan bahagia. Ketika kita memiliki rumah besar mewah, kita tidak bahagia juga. Ya. Saya ingin keluarga yang harmonis sehingga kita bahagia. Ketika kita dapat keluarga yang harmonis, nggak bahagia juga. Ya, kenapa? Karena banyak hal yang membuat kita tidak bahagia. Kenapa? Karena kita berpikir dengan kepala kita sendiri. Ya. Kita tidak melihat ajaran yang Allah berikan. Ya. Di mana Allah letakkan kebahagiaan. Nah, jadi teman-teman,
menurut para ulama, ya, kebahagiaan kita manusia itu Allah letakkan sebagaimana Allah letakkan kebahagiaan ikan di air, kebahagiaan kita manusia itu diletakkan Allah Subhanahu wa taala dalam amal agama yang sempurna. Ya, jadi dalam amal agama yang sempurna. Makanya ya, zikir iman yakin dan memperbaiki sholat, ya, sholat wajib itu adalah bagian dari amal agama yang sempurna. Maka banyak sekali ya testimoni-testimoni setelah memperbaiki meteran listrik, maka hidupnya bahagia ya. Bahkan ada juga yang biasanya hampir setiap hari ditagih ya. Setelah dia praktek sampai sekarang ya kurang lebih 1 tahun, dia heran kok sampai sekarang nggak ada yang nagih. Bahkan ada lagi cerita testimoni tadi pagi, itu dia sudah belajar kurang lebih 1 tahun, ya. Dia punya rumah, itu sudah setahun lebih ya, setahun ya nggak dibayar gitu ya, nggak dibayar ya. Biasanya itu didatangi oleh pihak bank. Nah tapi ini sudah 1 tahun lebih tidak didatangi teman-teman. Sampai dia bingung ini, kok nggak ada yang datang gitu ya. Kan nggak mungkin teman-teman ya, biasanya udah pasti didatang, dilelang, dari ini ya disita ya, ada tulisan disita ya, pengadilan atau lain sebagainya. Jadi banyak ya keajaiban-keajaiban yang Allah berikan ketika kita memperbaiki iman kita memperbaiki sholat kita ya. Kalau teman-teman mau belajar lebih bagus lagi mengenai iman, mengenai tauhid ya, itu teman-teman bisa dengar ceramah dari A'agim ya. A'agim itu dari tauhid, luar biasa tauhid beliau, teman-teman bisa belajar ya supaya memperbaiki tauhid hati. Jadi begini teman-teman ya, ketika saya bilang tanpa pekerjaan bukan berarti kita nggak boleh kerja, tanpa bisnis bukan berarti kita ya udah deh nggak usah bisnis, bukan teman-teman. Itu adalah amalan hati ya, amalan hati, ingat amalan hati. Amalan fisik, nah ini amalan fisik. Amalan fisiknya adalah tetap saja yang bekerja, yang berbisnis, yang berbisnis. Tetapi jangan masukkan pekerjaan dan bisnis ke dalam hati menjadi Tuhan. Ya, kalau saya nggak bekerja, bisa kelaparan. Kalau saya nggak berbisnis, bisa miskin. Padahal yang memberikan lapar dan miskin adalah Allah. Ya, berapa banyak orang yang tidak punya pekerjaan dan tidak punya bisnis tapi kaya raya? Berapa banyak? Banyak sekali teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu, silakan teman-teman kenal, ya, bergaul, dekati, ya, para ustadz-ustadz, para ulama-ulama yang dia tidak bekerja dan tidak memiliki bisnis, tetapi kaya raya. Ya, banyak gitu. Jadi nggak harus ya, tidak harus bekerja, tidak harus berbisnis, tapi Allah bebas ya. Dan bukan berarti kita tidak perlu bekerja, tidak perlu berbisnis. Nah, nanti jadi tidak tepat teman-teman ya. Jadi ini yang saya sampaikan adalah amalan hati. Ya, amalan fisik tetap teman-teman bekerja, bersilaturahmi dan lain sebagainya, tapi jangan masukkan itu ke dalam hati jadi suatu keyakinan. Tanpa itu semua kita tidak bahagia, jangan ya, karena ingat kebahagiaan itu Allah letakkan pada amal agama yang sempurna. Jadi fokus teman-teman adalah menyempurnakan amal agama. Oke, Coach, mungkin cukup materi untuk pada malam hari ini ya. Kita fokus memperbaiki meteran listrik. Oke. Oke. Coach Dino. Ya, baik. Tadi memang dibilang oleh Coach Mario bahwa ternyata ketika kita ingin mengetahui kerannya apakah itu lancar atau enggak, maka ada beberapa tahapan gitu ya. Ya. Oke ya, bentar ya. Ya, halo. Ya. Halo, Pak. Halo, dengar ya? Dengar jelas. Oke. Ya. Tadi kan Coach baru bilang bahwa memang ternyata ada beberapa tahapan dan ternyata tahapan-tahapan tersebut yang memang ternyata ketika kita bisa lalui maka semua pasti bakal terbuka. Tapi yang pertama tadi dibilang adalah bagaimana kita tetap mengesahkan Allah seperti itu.
Jadi dimulai dengan la ilaha illallah seperti itu. Dan materi hari ini adalah tentang bagaimana kita mulai memeriksa itu ya, memeriksa meterannya seperti itu ya. Ya. Betul. Nah, Coach, oke nih. Ya, siap. Sebentar, saya tanya dulu nih pada teman-teman nih ya. Teman-teman bagi yang ingin bertanya silakan bisa chat sorry. Khusus yang Zoom ya, yang Zoom silakan isi chatnya. Terus bagi yang teman-teman di Facebook juga boleh silakan isi di kolom chatnya. Nanti kita akan bacakan. Oke, di sini ada Ibu Bidarti Dita. Ini yang apa? Yang resen ya. Ini apakah memang resen mau bertanya atau apa seperti ini? Atau cuma hanya say hello seperti itu ya? Oke. Ya, saya coba lihat dulu ya teman-teman di Facebook. Saya coba lihat dulu sebentar. Apakah ada pertanyaan? Oh, ternyata belum ada pertanyaan. Cuma memang saya ingin sedikit menyapa. Di sini ada Ibu Darasari dari Jogja bilang hadir. Dari Pak Hadi Adianto Palembang, Masya Allah juga selalu hadir, alhamdulillah. Dan juga siapa lagi nih? Teman-teman mungkin ya. Ya, seperti itu. Ya, Coach Mario. Ya, siap. Selain tadi yang dibilang kita harus memeriksa apa? Memang kita harus memeriksa apa namanya tuh meteran gitu ya, seperti itu. Ya. Memang kalau di MR sendiri, kalau di rezeki kita mengenal ketika kita punya persoalan, maka kita harus tahu kira-kira apa yang membuat persoalan itu jadi terhambat seperti itu. Contoh misalnya kan tadi dibilang udah sholat, udah puasa segala macam kok masih belum lancar seperti itu kan, gitu. Nah, ternyata kalau di dalam MR itu kita mengenal yang namanya perisai seperti itu. Jadi ketika kita punya perisai ataupun dosa, maka kita harus apa? Kita harus bisa membukanya seperti itu. Mungkin kalau Coach Mario tadi kan ketika memang air itu tidak lancar gitu kan. Kayak tadi, apakah memang kerannya itu sudah terbuka? Keran mungkin terbuka, tapi apakah airnya itu ngalir atau enggak seperti itu kan? Gitu. Apakah memang air itu tidak mengalir dikarenakan meteran listriknya mati seperti itu? Apakah memang pipanya sendiri yang memang karatan? Nah, itu yang mungkin teman-teman juga harus tahu ya. Gitu. Jadi ketika memang ternyata ada persoalan di meteran listriknya, oh ternyata nih di meteran listrik ini nih kalau kita punya apa nih? Kita punya persoalan. Kita tadi kan kata Pak Mario, mungkin saja apa belum bayar apa namanya? Belum bayar token ya, gitu ya. Jadi ya, belum bayar belum isi listriknya. Nah, jadi jadi betul. Jadi ternyata listriknya itu belum berfungsi seperti itu. Nah, kalau di MR sendiri kalau kita bilang oh ternyata kita nih punya perisai nih bahwa kita ternyata punya dosa yang dikarenakan perisai yang kita punya akhirnya apa? Rezeki ataupun aliran air itu tidak mengalir seperti itu. Oke, saya kasih kesempatan buat teman-teman nih dari Zoom dulu deh. Dari Zoom dulu mungkin ada yang mau bertanya. Ya, teman-teman. Ya, kalau yang mau bertanya silahkan. Oke, ada kah? Oke, bentar ya, saya cek dulu ya. Oke, ini dari Ibu Herni, Ibu Herni Nurmala, ya, Ibu coba silakan buka Bu, silakan buka itunya, silakan buka suaranya, mute-nya di unmute kalau mau bertanya silakan. Ya silakan Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oh, belum ya? Oke, kalau belum nggak apa. Nih, Coach, ini ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan sebentar di dalam ruang chat Zoom, ya. Nih, sebentar nih. Saya suka bacanya. Sesungguhnya uang kerja bisnis usaha tidak bisa melunasi hutang-hutang saya.
tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Sungguhnya Allah bisa melunasi semua hutang-hutang saya tanpa kerja, bisnis, usaha dan sebagainya. Nah, maksudnya apakah dibaca semuanya seperti ini ataukah gimana? Ataukah ada tahapan-tahapan dalam bacaan seperti itu? Silakan. Iya. Jadi itu yang pertama tadi ada juga yang nanya apakah cukup dengan kalimat la ilaha illallah ya. Kalau mungkin orang Arab, ustadz-ustadz, kiai-kiai yang dia sudah paham benar makna dari itu, insya Allah cukup. Tetapi kita yang orang awam ya, la ilaha illallah saja tidak cukup. Kenapa? Karena kita nggak ngerti ya. La ilaha illallah itu apa sih? Tiada Tuhan selain Allah. Oh, berarti selain Allah itu tidak bisa apa-apa ya. Yang kita tahu kan Tuhan itu agama ya. Agama ini. Ternyata tidak hanya seperti itu ya, tidak hanya berkaitan dengan agama, tetapi berkaitan dengan seluruh persoalan kita itu karena ada Tuhan yang kita yakini dari selain Allah ya. Jadi harus dizikirkan semua lengkap yang kayak seperti tadi ada yang sesungguhnya ini sampai selesai itu harus dibaca ya, harus ditulis, harus dibaca minimal 100 kali. Nah, ada juga yang bertanya tadi apakah boleh sambil beraktivitas? Boleh. Ya, jadi zikir itu boleh sambil beraktivitas ya, mungkin untuk teman-teman yang sibuk bekerja dan lain sebagainya, ibu rumah tangga yang luar biasa kesibukannya boleh. Tetapi lebih afdol mana ya, kalau kita bicara afdol ya afdol yang dalam kondisi khusyuk ya. Zikir itu afdol dalam kondisi khusyuk. Dan sebagian memang saya arahkan itu sebelum tidur. Sebelum tidur itu ketika kita mau tidur zikir dulu ya. Zikir dulu dan bangun tidur. Ketika bangun tidur zikir dulu. Kenapa? Ya karena sebelum tidur itu hakikatnya adalah mati. Ya, jadi kita harus ingat Allah, la ilaha illallah. Ketika kita baca la ilaha illallah dan ternyata kita meninggal nggak bangun lagi, insya Allah dijamin surga ya, dijamin surga. Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketika kita bangun tidur, kita jangan ingat yang lain-lain dulu. Waduh, pekerjaan saya belum selesai. Waduh, amanah saya belum dibayar. Hari ini ada yang nagih. Enggak, jangan itu dulu. Tetapi zikir iman yakin dulu, baru ke yang lainnya. Makanya saya arahkan untuk teman-teman sebenarnya yang saya ada kelas ya, kelas premium itu saya arahkan sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Ya, tetapi tidak wajib juga ya. Tidak wajib seperti itu. Cuman kalau bicara afdol ya seperti itu. Begitu, Coach Dino. Oke. Ya berarti ternyata ketika pun kita mau istirahat atau tidur, boleh bilang ini ya, kalau kita sudah bisa mempersiapkan diri dulu ya bahwa jadi ya memang pada saat kita tidur itu memang roh kita itu boleh bilang diistirahatkan seperti itu ya. Jadi ketika memang roh kita diistirahatkan, maka persiapan kita sebelum kita istirahat, maka kita alangkah baiknya berdoa terus juga mengucapkan la ilaha illallah ya, seperti itu. Karena tadi ya kalau nanti ternyata kita itu meninggal dalam keadaan tertidur kan, ya insya Allah kita coba yakinkan diri itu pasti sudah dijaga sama Allah seperti itu ya. Betul. Coach, ini ada lagi dari Bapak Gilang Gemilang. Ini pertanyaannya, berarti kalau hanya zikirnya la ilaha illallah sudah cukup ya, Coach? Seperti itu. Nah, itu yang tadi saya sampaikan ya. Kalau untuk ulama orang-orang yang besar mungkin cukup, tapi ketika kita awam itu tidak cukup. Jadi fungsi kenapa saya buat bahasa Indonesia itu dalam rangka memperbaiki meteran gitu. Karena kita pasti rusak itu. Ya, meteran kita rusak. Karena sudah nggak ada kerjaan, bisnis tutup, wah udah pasti nggak kebayar. Nah, itu tidak tepat ya, karena kita masih punya Allah. Nah, itu dalam rangka itu sih. Sebenarnya dalam rangka memperbaiki. Terus lagi nih, ada pertanyaan lagi. Sorry, bukannya pertanyaan, tapi mungkin pernyataan curhat ya dari Ibu Elvina M. Rambe. Jadi dia bilang gini, jadi selama ini saya lalai tidak tepat waktu sholat dan ketika berbisnis saya lupa bahwa yang membuat sukses itu adalah Allah. Alhasil kacau keuangan saya seperti itu. Ya berarti benar kan teori yang saya buat, hancur nggak keluar airnya karena meterannya rusak. Ya meteran rusak salah satunya sholat tidak tepat waktu. Oke. Jadi memang nggak keluar airnya. Jadi perbaiki itu. Ya. Apalagi nih? Saya coba lagi ya. Di sini ada siapa nih?
Dari Pak Edi Yerman, mungkin di mana nih? Di Padang kali ya. Mohon dijelaskan lagi bagaimana caranya atau kiat mantapkan pemahaman zikir la ilaha illallah. Gitu. Iya. Jadi ketika kita punya amanah atau persoalan yang lain, ya teman-teman harus yakini apa yang dipelajari malam ini adalah salah satu solusi yang harus diamalkan. Ya. Gimana caranya supaya kuat, supaya istiqomah dan lain sebagainya? Mudah. Caranya hanya satu. Ya, ketika kita berguru kemanapun tidak bisa hasilnya sama ya karena bukan itu caranya, bukan berguru ke sana ke sini bukan. Ya, caranya supaya istiqomah ya mudah, yaitu dengan cara dipaksa. Dipaksa ya. Guru sehebat apapun nggak bisa mengubah siapapun, nggak bisa. Saya atau teman-teman mungkin belajar dengan siapapun, nggak ada yang bisa mengubah teman-teman kecuali diri sendiri. Ya makanya caranya hanya ada satu, yaitu dipaksa. Ya, supaya istiqomah gimana? Supaya bisa terus gimana? Ya dipaksa caranya. Oke. Nih, saya coba cek di Facebook ya. Facebook. Ini ya. Ada Ibu Wahyu Hana. Assalamualaikum dari Tenggarek hadir. Pertanyaan saya, apa cukup dengan zikir dan sholat tepat waktu? Tanpa kita berdoa pakai bahasa kita. Jadi mungkin maksudnya bahasa Jawa, yang biasanya berdoa sampai panjang, semua hajat disebutin. Apakah nanti semua hajat akan dijabah seperti itu? Itu pertanyaannya. Iya. Jadi apakah cukup? Nah, kalau pertanyaannya apakah cukup kan tadi untuk memperbaiki keran, ketika teman-teman perbaiki meteran, kira-kira kerannya pasti mengalir atau tidak? Tidak, belum tentu kan? Yang disampaikan Coach Dino bisa jadi tersumbat, bisa jadi ini macam-macam ya, berkarat dan lain sebagainya. Ya, ketika kita perbaiki list meteran itu belum tentu langsung selesai, belum tentu ya. Ya. Jadi yang kita pelajari malam ini baru satu, teman-teman. Baru satu ya. Nanti teman-teman ada yang bertanya doa, tadi Coach Dino menjelaskan perisai dan lain sebagainya ya. Karena memang belum selesai. Belum selesai. Kita malam ini hanya memperbaiki meteran saja, masih ada harus diisi juga. Meterannya udah baik, pulsanya nggak ada, tetap nggak ngalir. Jadi harus tetap diisi. Udah diisi kok masih nggak ngalir. Kenapa? Ternyata tombolnya belum dipencet ya, tombolnya on-nya belum dipencet. Dan lain sebagainya sampai dengan mengalir. Jadi insya Allah teman-teman bertahap ya. Kalau teman-teman sudah punya amalan, Coach saya berdoa panjang, bagus, lanjutkan. Coach saya sudah sholat duha, tahajud, ini lanjutkan ya. Tetapi tambahannya adalah itu zikir la ilaha illallah, sholat tepat waktu. Dan ya nanti kita belajar pelan-pelan teman-teman ya. Kalau saya kasih langsung semuanya pada malam hari ini, ya takutnya teman-teman jadi ilmu pengetahuan tapi tidak diamalkan ya. Kalau makan saya keluarin semua makanan, nanti kekenyangan. Kekenyangan takutnya. Jadi insya Allah pelan-pelan. Insya Allah kalau dengan izin Allah pun baru materi clear gitu. Bisa. Ya gitu Coach Dino. Siap. Oke. Ya. Jadi teman-teman ya, ini keren banget nih ya. Coach yang boleh dibilang sebagai jalan pembuka ya di sana Allah. Itu kalau menurut teori Pak Mario adalah ataupun Mas Mario adalah cek meterannya. Ya, adalah dengan zikir la ilaha illallah seperti itu. Keren banget. Coach, ya? Ya, siap. Ini kebetulan nih karena waktu juga nih. Ya. Karena waktu juga, tapi jelas gini Coach, tahapan materi gitu nanti Coach Mario bisa untuk berikan lagi gitu ya. Ya karena gini, dari sini aja teman-teman ini sudah banyak yang bertanya seperti itu, ya. Gitu. Jadi jadi kalaupun nanti teman-teman mau berkonsultasi dengan Coach Mario itu bisa, seperti itu. Nah, Coach Mario, insya Allah bisa. Apakah mau kasih nomor telepon atau link atau apa gitu? Boleh nomor telepon teman-teman kalau yang mau konsultasi bisa langsung ke WA ya di 0821 ya 0821 8666 ya 86-nya 3 kali 666
satunya 4 kali, 11 ya. 0821 8666 11 11. Itu insya Allah teman-teman cukup via WA ya. Insya Allah saya balas meskipun tidak cepat ya, karena banyak sekali yang WA, dan untuk sementara saya belum bisa terima panggilan ya, voice, telepon WA ataupun telepon pribadi itu saya belum bisa ya, belum bisa. Tapi kalau via WA atau bertelepon, insya Allah. Ya. Assalamualaikum Ustaz, bisa diulangi nomornya? Ya, diulangi ya, 0821 21 8666 ya. Satunya 4 kali, 11 11. Nah, ya. itu ada yang menulis tuh. Ya. Nah, itu mana yang ya, insya Allah teman-teman via WA, dan insya Allah nanti teman-teman juga bisa belajar melalui grup ya, WA grup. Insya Allah nanti teman-teman WA saya, nanti saya kirim linknya ya untuk WA grupnya. Atau nanti saya tulis di Facebook juga, ya, di Facebook saya kirim WA grupnya. Ya, ke sini. Halo Coach. Ya, halo. Ya. Siap, dengar. Di Facebook ya. Jadi di Facebook dibilang kan? Boleh. Jadi di pertanyaannya, Coach sebaiknya mana dulu yang diselesaikan, punya rumah dulu atau lunas amanah tadi Bang? Ini dari Ibu Mintol. Oke. Jadi yang wajib itu teman-teman wajib melunasi hutang atau punya rumah. Yang wajib itu pasti amanah ya. Karena apa? Amanah itu kata Ustadz Nasrullah salah satu penghalang rezeki. Ya, jadi ketika kita punya rumah, punya mobil tapi amanah tidak diselesaikan, maka ya rezeki kita tidak akan lancar gitu ya. Salah satu penghalang rezeki adalah amanah, dan bahkan salah satu penghalang masuk surga. Ya, ketika kita sudah layak masuk surga, pahalanya banyak, tapi karena masih ada amanah nggak bisa. Masih tertahan. Jadi mana yang didahulukan adalah amanah ya. Kalau teman-teman hajatnya banyak, tapi salah satunya ada amanah, maka fokus di amanahnya dulu teman-teman. Fokus diselesaikan amanah. Oke, jadi kita coba dahulukan kewajiban ya. Jadi ketika kita sudah bisa melaksanakan kewajiban, insya Allah kita pasti bakalan dapat haknya seperti itu ya. Betul. Oke teman-teman sekalian, dari Facebook mungkin cukup. Saya coba terakhir kali deh. Mungkin dari siapa? Dari Ibu Elvina Kamrambe. Apakah mau bertanya Ibu? Ya Coach. Silakan Ibu. Ya, makasih. Ya, silakan Coach. Silakan Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Coach, kalau untuk di kelas ketika baru bergabung di kelas 40 hari tersebut, terus kita ada diarahkan ke premium. Nanti diarahkan ke super premium dengan ada kewajiban biaya sekian dan sekian. Saya yakin itu Coach ada maksudnya, bukan mencari duit, tapi maksudnya cuman saya mau menyampaikan ke teman-teman yang saya undang, saya bingung, jadi harus saya sampaikan bagaimana ya Coach. Terima kasih. Iya. Jadi begini teman-teman ya, salah satu syarat nih, sebenarnya gini, yang memberikan kepahaman kepada teman-teman semua yang hadir di sini,
itu bukan saya sebenarnya. Ya, yang memberikan kepahaman itu bukan seorang coach, bukan trainer, bukan guru. Kenapa? Karena contohnya di sekolah saja ya. Gurunya satu, muridnya banyak. Ketika mengajar satu pelajaran, maka pemahamannya beda-beda setiap murid. Nah, sama. Ketika saya mengajar, itu pemahamannya berbeda-beda setiap orang. Setiap orang berbeda-beda. Kenapa? Karena yang memberikan kepahaman itu bukan saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang memberi kepahaman itu bukan saya, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi supaya Allah memberikan kepahaman itu ada 3 syarat, teman-teman. Agar Allah memberikan kepahaman secara sempurna, ya, secara sempurna. Yang pertama adalah apa? Jadi yang pertama teman-teman harus mengorbankan waktu. Siapa? Ya, teman-teman harus mengorbankan waktu. Ya, syarat pertama korban waktu. Jadi alhamdulillah teman-teman semua sini yang belajar pada malam hari ini sudah mengorbankan waktu. Ya, waktu untuk nonton TV, waktu untuk bersama keluarga, waktu untuk istirahat. Ya, itu sudah teman-teman korbankan. Maka dengan satu ini Allah akan berikan kepahaman. Ini syaratnya satu. Syarat yang kedua, teman-teman harus mengorbankan diri, ya, waktu. Yang kedua diri. Jadi teman-teman nggak bisa, ya, nggak bisa selain diri teman-teman ya. Jadi misalnya teman-teman mengorbankan waktu, tetapi tidak dengan dirinya, ya, tidak dengan kitanya. Misalnya kita nyuruh teman gitu, tolong dong kamu belajar dengan Coach Mario gitu. Supaya apa? Supaya saya yang paham. Tidak, ya. Maka yang pertama mengorbankan waktu, yang kedua mengorbankan diri, ya. Dan yang ketiga teman-teman itu mengorbankan harta, ya, mengorbankan harta, ya. Jadi salah satu syarat Allah memberikan kepahaman itu adalah mengorbankan harta, ya, mengorbankan harta. Jadi 3 ini, ya, ketika dilakukan insya Allah akan sempurna, ya. Dan saya sudah berikan, ya, nanti kalau teman-teman yang mau belajar secara gratis, alhamdulillah saya sudah mulai dari kemarin tanggal 19 sampai tanggal 25. Teman-teman silakan belajar dengan saya via WA group selama 7 hari, ya. Konsultasi melalui YouTube, melalui audio dan lain-lain sebagainya. Saya ajarkan full dan semua saya berikan, ya. Semua saya berikan. Dan ketika teman-teman praktekkan, alhamdulillah banyak sekali yang terkabul hajatnya, ya. Jadi itu saya berikan gratis. Nah, tapi ada sebagian teman-teman yang ingin dibimbing. Ya, ada sebagian teman-teman yang ingin dibimbing, ya. Ada yang ingin dibimbing selama 40 hari. Ya. Tapi ada yang ingin dibimbing lebih dari 40 hari. Nah, makanya itu ada kelasnya beda-beda. Kalau yang cukup untuk 40 hari, ya sudah cukup. Ya. Misalnya hajatnya hanya 1, 40 hari clear sudah. Tapi untuk teman-teman ada yang hajatnya misalnya lebih dari 1, gitu kan. Ada yang banyak, ya. Ada yang setiap minggu nelpon saya. Ya. Jadi ada yang sudah sekian bulan, setiap seminggu sekali nelpon saya. Sudah saya ajarkan melalui Zoom dan lain sebagainya, nelpon. Coach, kok itu terima telepon? Katanya tadi nggak terima. Nah, saya terima telepon itu untuk orang-orang khusus yang memang mau saya latih. Coach, ya, sebagai coach berarti saya ngelatih. Tadi ada yang bertanya gimana caranya supaya amal ibadahnya bisa bagus, konsisten dan sebagainya, maka harus ada pelatih. Maka saya insya Allah siap untuk melatih. Ya, tentunya ada infak, ya, ada infak. Nah itu makanya ada kelas premium dan super premium. Dan ini tidak wajib juga, nggak wajib ya untuk teman-teman ya. Kalau ketika teman-teman tidak memiliki dana, teman-teman fokus untuk belajar di Zoom, melalui Zoom, ya, melalui 7 hari ini saya berikan, insya Allah sama. Hasilnya sama ya, hasilnya sama. Bedanya adalah kalau yang satu saya bimbing full 40 hari bahkan lebih ya, karena hajatnya lebih dari 1. Yang saya berikan, saya infakkan waktu saya ke teman-teman 7 hari. Dan seperti malam ini juga free teman-teman. Saya infakkan untuk teman-teman. Tetapi insan magnet rezeki tidak suka gratisan. Ya. Bahkan saya kaget, salah satu penghalang rezeki, kata Ustadz Nasrullah, adalah orang-orang yang suka dan cinta kepada gratisan. Saya kaget ketika saya belajar dengan Ustadz Nasrullah. Kenapa? Karena kita, orang Indonesia, sudah terbiasa kalau ada yang gratis, rebutan. Ya. Caranya gimana supaya tidak bermental gratisan? Maka pada malam hari ini, teman-teman semua mendoakan
Ya, balas Coach Dino yang sudah memberikan waktunya, balas saya yang telah memberikan waktu untuk memberikan materi pada malam hari ini, dibayar dengan apa? Dengan doa. Ya, teman-teman silakan doakan Coach Dino, saya, ya, agar apa? Agar 3 tadi, ya, korban waktu, korban diri, korban harta. Ya, hartanya ini salah satunya teman-teman sudah Zoom, pakai pulsa dan lain sebagainya, dan doakan saya. Nah, ini insya Allah 3 akan sempurna. Ya, seperti itu Bu, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih jazakallah. Siap. Terima kasih Bu. Baik. Ya. Baik, tadi dari Ibu Elvina sekaligus juga penjelasan dari Coach Mario, dan mudah-mudahan juga bisa lebih menerangkan lagi pertanyaan dari teman-teman yang mungkin ada yang sedikit mengganjal seperti itu. Tapi gini Coach, ya. Malam ini benar-benar saya juga secara pribadi ini saya juga boleh bilang dapetin pencerahan juga seperti itu. Jadi ya, karena gini, setiap saya bertemu dengan orang itu pasti ada saja ilmu yang saya dapatkan seperti itu. Jadi baik itu ilmu memang ilmu materi ataupun bagaimana saya harus bersikap seperti itu. Karena ketika kita bertemu dengan seorang, yakinlah kita pasti bakal dapat ilmu, dan kalau kita mau menerima ilmu tersebut, insya Allah kita pasti akan lebih paham lagi akan arti hidup ini sebetulnya. Keren banget Coach. Terima kasih Coach. Mantap. Oke, Coach, terakhir nih. Siap. Closing statement. Apa yang harus dilakukan oleh teman-teman yang punya amanah? Ya. Gitu. Jadi yang pertama, saya yakin teman-teman background-nya banyak, ilmunya banyak, ya. Salah satu syarat agar teman-teman bisa menerima materi malam ini adalah mengosongkan dulu ya gelas pikiran teman-teman ya. Kalaupun teman-teman merasa materi malam ini belum masuk, silakan nanti didengarkan di Facebook, ditonton ulang dengan meyakini ya. Jadi kalau saya yang cara mudahnya adalah seolah-olah kita anak SD, teman-teman semua ya. Seolah-olah kita anak SD yang sedang belajar dengan guru, anak kelas 1 SD. Nah, kalau anak kelas 1 SD itu jarang yang protes ke guru. Oh, Bu Guru salah, Pak Guru salah. Enggak. Pasti dia nurut. Suruh ke sana, suruh ke sana. Nah, jadi kita seperti itu ya. Nanti saya ngomong apapun ya, meskipun enggak sesuai, nurut aja dulu, praktek ya. Nanti kalau udah testimoni, baru instruksi. Itu satu. Yang kedua, ya, praktekkan saja, ya, fokus kepada praktek. Insya Allah hasil akan mengikuti. Masya Allah, keren Coach ya. Berarti kalau di MR itu, kalau kita bisa bilang gini ya, ketika ada semua persoalan kita harus buka perisainya. Ketika kita buka perisainya, kita pelajari ilmunya, maka harus kita praktekkan. Karena apa? Jadi ketika kita dapat ilmu, tapi kita tidak praktekkan, itu sama saja kita hanya menerima ilmu, tapi hanya dalam hati seperti itu. Tapi kalau kita bisa praktekkan ilmunya, gitu kan? Ya tadi kata Coach gitu kan. Jadi kata Coach Mario ya, yakinlah dengan apa yang kita terima dan praktekkan seperti itu. Dan bagaimana ketika kita bisa menjadikan diri kita seperti anak SD ya. Jadi pokoknya udah ikutin kata guru deh gitu, seperti itu. Jadi ketika memang kata guru dulu sebetulnya, karena apa? Yakinlah guru itu tidak akan menjerumuskan muridnya. Seperti itu. Ya. That's it, Coach. Terima kasih, Coach. Ya, Masya Allah. Oke, teman-teman sekalian nih, ya. Terima kasih banget nih dari teman-teman di Zoom ya. Ya. Jadi pesan dari Coach Mario ya, bahwa kita harus sama-sama saling mendoakan. Karena apa? Dengan kita sama-sama saling mendoakan, maka sama saja kita mengangkat semua energi kita ya untuk diri kita sendiri ya. Jadi kalau kita ingin amanah kita lunas, maka doakanlah orang lain agar bisa lunas amanahnya. Maka yuk sama-sama ya. Jadi sama-sama kita di dalam pertemuan ini sama-sama kita mendoakan ya. Jadi bahwa teman-teman yang memang saat ini sudah punya amanah, agar Allah berikan kemudahan dalam melunasi amanahnya. Bahkan Allah bantu Allah bantu melunasi amanahnya dengan cara Allah yang ajaib. Amin amin ya rabbal barakallah. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, karena memang waktu yang sudah semakin malam ya. Saya dari perwakilan MR Qaulul DKI Jakarta, Dino ya.
mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Yang pertama pada Coach Mario dan juga teman-teman di Zoom dan juga teman-teman di Facebook ya. Dan insya Allah kita nanti akan berjumpa lagi dalam lanjutan materinya Coach Mario. Dan seperti tadi ya, bahwa kita harus saling mendoakan. Ya, teman-teman semuanya, saya atas nama Korwil DKI Jakarta pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin amin. Oke, terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi terima kasih Mas Mario, terima kasih teman-teman semua ya. Siap. Alhamdulillah, terima kasih. Barakallah. Thank you, terima kasih. Izin live, Pak. Ya. Terima kasih. Izin live. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih, Pak Tino.